Oke guys, kembali lagi di channel saya yaitu Melino Vendra. Nah, kali ini saya akan membuat video yaitu tentang materi pembelajaran micro teaching. Nah, sebelum memulai video yang akan kita lihat, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita bahas kemarin. Sekarang materi yang Ibu jelaskan yaitu tentang IP address atau protokol jaringan. Nah, sebelum kita memulai, apakah Ananda sekalian sudah tahu apa itu IP address atau protokol jaringan? Belum, Bu. Ananda, salah satu Ananda tidak tahu, Ibu akan menjelaskan tentang IP address itu tersebut. Yang pertama, yaitu pengertian IP address. Pengertian IP address itu adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer ponsel atau gawai lainnya, ibaratkan semua perangkat yang pintar yang terhubung melalui internet. Nah, angka-angka ini berbeda di setiap perangkat yang kita gunakan menghubungi satu sama lain. Masing-masing website itu memiliki salah satu IP-nya. Contoh seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh pencarian Google. Namun, alamat IP situs atau website atau situs seorang namun alamat IP atau situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki website lainnya. IP address juga merupakan identitas sebuah komputer yang mana dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah nomor biner atau identitas yang numerik yang dipakai setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. Dalam internet, IP address itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena IP address sebuah berperan sebagai identitas pengenal komputer saling berhubungan atau bertukar data. IP address sebagai identitas pengenal supaya komputer device tersebut mudah dikenal jaringan. Hal ini dapat analogikan sebagai seseorang yang menjadi tamu di pesta yang memiliki keunikan sendiri, supaya orang tersebut mudah dikenal oleh tuan rumahnya. Itu misalkan contoh dari pengertian IP address tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi IP address. Fungsi IP address itu alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dan diproses tersebut. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address sebagai alat identifikasi host ataupun antarmuka jaringan komputer. Fungsi dari IP address adalah sebagai alat identifikasi host atau interface, alamat lokasi pada jaringan komputer yang bersifat unik dan digunakan tiap-tiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan internet. IP address juga bisa digunakan untuk melacak device
yang sedang menggunakan jaringan tertentu. Contoh, jika di rumah Anda memasang jaringan Wi-Fi, Anda bisa melacak IP address-nya agar Anda bisa mengetahui siapa saja yang menggunakan jaringan Anda. IP address digunakan sebagai alat identifikasi host atau antarmuka. Fungsinya ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu metode untuk mengenali siapa orang tersebut. Dalam jaringan komputer pun berlaku hal yang sama, yaitu alamat IP address yang unik tersebut akan digunakan untuk mengenali sebuah komputer atau device pada jaringan. Yang kedua yaitu IP address digunakan sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan sebagai alamat rumah kita, menunjukkan lokasi kita berbeda. Untuk memudahkan pengiriman paket data, maka IP address memuat informasi keberadaannya. Ada route yang harus dilalui agar dapat sampai ke komputer tujuan atau sampai ke rumah tujuan gitu. Macam-macam IP address itu ada dua, yaitu IPv4 sama IPv6. Saat ini sudah ada lebih dari 1 miliar website di dunia maya, ditambah lagi jumlah angka yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karenanya, kini ada dua versi IP address yang Ibu bilang tadi, yaitu IPv4 sama IPv6. Nah, penjelasan dari IPv4 yaitu versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi ini yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktet, sebab oktet bernilai maksimal 255. Karenanya alamat IPv4 memiliki rentang. IPv4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Agar Anda dapat mengilustrasikan penjelasan tersebut, Ibu akan memberikan contoh seperti alamat IPv4 ini seperti 172.16.254.1. Itu contoh dari IPv4. Nah, selanjutnya yaitu IPv6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IPv4 yang kian menipis. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IPv6 dapat menampung 340 sampai 456 alamat. Dengan ini pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh IPv6 adalah 2001.2 bla 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 sampai 9652. Namun kumpulan yang hanya terdiri dari angka 0 biasanya tidak dituliskan agar praktis. Lalu bagian yang dihilangkan ditunjukkan dengan adanya dua tanda titik yang Ibu bilang tadi, 2001.2 itu. Selanjutnya yaitu macam-macam kelas IP. Kelas IP address versi 4 terdiri 4 oktet. Nilai 1 oktet adalah 255. Karena ada 4 oktet, maka jumlah IP address yang tersedia adalah 255.255 sampai 4 kali. Nah, IP address sebanyak ini harus dibagikan ke seluruh pengguna jaringan internet di seluruh dunia.
Untuk mempermudah proses pembagiannya, IP address harus dikelompokkan dalam kelas-kelasnya. IP address dikelompokkan dalam kelas yang pertama yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Perbedaannya terletak pada ukuran dan jumlah. IP address kelas A, IP address kelas A jaringan, IP address kelas B digunakan untuk jaringan berukuran besar. Nah, untuk kelas A dan B ini untuk berukuran jaringan yang paling besar dan sedang, itu yang biasanya digunakan itu kelas A dan B nih kalau untuk besar dan sedang. IP address kelas C untuk pembagian jaringan yang banyak, namun masing-masing jaringan memiliki anggota yang sedikit kalau untuk kelas C. Kalau untuk kelas D dan E juga didefinisikan tetapi tidak digunakan dalam penggunaan normal. Kelas D diperuntukkan bagi jaringan multicast dan E untuk eksperimental. Nah, ini kalau untuk kelas D dan E ini untuk multicast dan eksperimental. Eksperimen. Kalau kita mau eksperimen maka kita akan memakai kelas E. Pembagian kelas IP address didasarkan pada dua hal, yaitu network ID, host ID. Dari suatu IP address, setiap IP address selalu merupakan pasangan network ID atau identitas jaringan. Jenis-jenis IP address dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan cangkupan, yaitu public dan private. Public sesuai namanya, IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP public dimiliki oleh segala perangkat yang diperlukan kalangan umum. Server website, server email, router wifi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Baik IP address public maupun privat memiliki rentang angka tersendiri dan dibagi menjadi beberapa kelas yang akan dijelaskan. Alokasi untuk rentang angka IP address sejenis public diatur oleh Internet Access Number Authority atau IANA apabila ada organisasi, contoh penyediaan layanan internet yang ingin mendapatkan jatah IP publik, ia harus minta izin ke badan otoritatif tersebut. Maksudnya itu, jika Ananda besok masuk kuliah, pasti Ananda di situ diberi izin untuk mengakses internet university Ananda. Jika Ananda tidak menjadi mahasiswa universitas tersebut, Ananda tidak akan bisa menjadi atau tidak bisa mengakses internet universitas tersebut. Selanjutnya yaitu IP privat. IP privat berjenis privat digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Contohnya, perangkat yang memiliki alamat IP privat adalah laptop, PC, ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain, tidak melalui koneksi internet, tetapi pada jaringan lokal seperti local area network atau LAN. Nah, pada titik ini mungkin pertanyaan berikut muncul di benak Ananda kan, bagaimana saya bisa mengakses sebuah website jika alamat IP-nya berjenis privat? Betul kan Ananda? Nah, jawabannya adalah karena device tersebut melakukan melalui IP address publik milik router internet Anda sebagai perantara. Maksudnya tuh Anda menghubungkan ponsel Anda ke laptop untuk mendapatkan jaringan di laptop, itu melalui router internet untuk sebagai perantara penghubung antara PC dengan ponsel Anda. Nah, itulah materi Ibu sekarang. Apakah Ananda sudah paham dengan materi pembelajaran? Kalau Ananda sudah, mungkin sampai di sini materi yang Ibu ajarkan, karena waktunya sudah habis. Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari berikutnya.